Assalamualaikum anak-anak ustazah semuanya. Hari ini kita mau belajar lagi ya. Hari ini kita belajar buku tematik rangkuman tema 1 subtema 2. Mulai belajar kita hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang anggota tubuh manusia. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan tubuh kita dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada yang kurang satu apapun. Jadi kita harus bersyukur ya sama Allah banyak-banyak. Ini adalah bagian gambar dari tubuh kita yang kita ketahui. Yang pertama, ada rambut, ada mulut, ada telinga, ada leher, ada dada, ada perut, ada hidung, kepala, mata, tangan, lengan, dan kaki. Kita punya semua anggota tubuh ini. Alhamdulillah, kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk hal yang bermanfaat ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu? Iya, itu adalah anak yang sedang membaca. Dari gambar anak yang sedang membaca ini, kita akan belajar tentang sikap yang benar saat membaca. Jadi, kalau kita suka membaca, kita harus ada sikap yang benar. Bagaimanakah sikap kita yang benar saat membaca? Nah, sikap benar yang pertama adalah jarak mata tidak boleh terlalu dekat dengan buku. Nanti matanya bisa sakit ya anak-anak. Dan bukunya, tulisan di bukunya juga tidak bisa terlihat dengan jelas. Jadi kita harus mengatur jarak mata dengan buku. Selanjutnya, kita duduk dengan tegak, tidak membungkuk supaya punggung kita tidak sakit. Jadi kalau kita mau membaca buku, duduklah dengan tegak. Selanjutnya, kita harus membaca buku di tempat yang terang supaya mata kita tidak sakit dan tulisan yang akan kita baca bisa terlihat dengan jelas. Kalau kita berada di tempat yang gelap, gunakanlah lampu jika ruangannya gelap ya anak-anak. Selanjutnya, saat membaca buku, kita harus membalik buku yang kita baca dengan hati-hati. Jadi, membaliknya harus dengan hati-hati supaya bukunya tetap rapi, tidak sobek-sobek. Selanjutnya, kita akan belajar SBDP. Alhamdulillah, kita pernah menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo anak-anak nyanyi lagu itu sambil memegang bagian tubuh kalian. Misalnya saat bilang kepala, kalian pegang kepala. Saat bilang pundak, kalian pegang pundak. Saat bilang lutut, kalian pegang lutut kalian. Saat bilang kaki, kalian pegang kaki kalian. Ayo coba lakukan. Nah, saat bergerak tadi, memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki, tubuh kita semuanya bergerak. Tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, semua badan kita bergerak. Nah,
Di gambar ini adalah gambar anak sedang memutar tangan. Jadi kita bisa bergerak memutar tangan. Kemudian kita juga bisa bergerak menghentakkan kaki. Nah, gerakan memutar tangan tidak menimbulkan suara. Tapi jika kita bergerak menghentakkan kaki akan menimbulkan suara. Gerakan lain yang bisa menimbulkan suara adalah menepuk tangan. Ayo coba tepuk tangan kalian. Nah, ada suaranya kan anak-anak? Kalian bisa cari gerakan lain yang bisa menimbulkan suara. Ayo dicoba. Selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN. Kita akan belajar tentang adab makan dan adab tidur. Alhamdulillah setiap hari kita bisa makan dan bisa tidur ya anak-anak. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmat makanan dan nikmat tidur yang nyaman untuk kita semua. Setiap hari kita selalu makan bersama keluarga. Makan makanan yang lezat, makan makanan yang bergizi, dan tentunya makan makanan yang halal ya anak-anak. Nah, Islam mengajarkan kita adab-adab saat makan. Apa saja itu adab-adab saat makannya? Ada yang sudah tahu? Adab makan yang pertama adalah kita harus memuji makanan, tidak boleh mencela makanan. Kita memuji makanan dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, kita harus memastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Jadi, saat kita berbelanja atau membeli makanan di supermarket, kita harus melihat ada label halal dari MUI ya anak-anak. Kemudian kita tidak boleh meniup makanan dan minuman yang masih panas. Sebaiknya jika masih panas kita tunggu hingga agak dingin dan bisa dimakan. Kemudian kita harus berdoa sebelum dan sesudah kita makan. Saat makan kita harus menggunakan tangan kanan karena tangan kanan adalah tangan yang baik digunakan untuk makan. Kalau kita makan dengan tangan kiri sama saja kita makan seperti cara setan makan. Jadinya kita harus menggunakan tangan kanan saat makan. Kemudian adab yang selanjutnya adalah kita harus makan sambil duduk. Agar tetap sehat, kita harus mencuci tangan ya anak-anak sebelum makan. Cuci tangannya dengan cara yang sudah pernah Ustazah ajarkan. Selanjutnya kita belajar adab tidur. Masya Allah, setiap malam kita selalu tidur ya anak-anak. Tidurnya itu kalau anak kelas 1 sekitar 8-10 jam supaya tubuh kita tetap sehat. Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur? Ada yang tahu? Nah, sebelum tidur sebaiknya kita menggosok gigi. Supaya apa? Supaya gigi kita bersih dan makanan yang kita makan saat malam hari tidak ikut kita tidur. Jadinya gosok gigi dulu ya anak-anak biar bersih. Nah, adab tidur yang selanjutnya adalah pertama, kita tidur di awal waktu, tidak boleh bergadang. Selain untuk kesehatan, ini penting juga supaya kita nggak terlambat bangun sholat subuhnya. Selanjutnya yang kedua, sebelum tidur kita harus berwudu. Selanjutnya, kita mengibas-ngibaskan tempat tidur sambil membaca basmalah. Ini supaya tempat tidur kita bersih dan tidak ada binatang yang ada di tempat tidur kita, jadi kita aman tidurnya. Kemudian ketika kita tidur, kita berbaringnya miring ke sisi kanan. Itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur selalu menghadap ke arah kanan.
Kemudian kita membaca doa sebelum tidur. Siapa yang tahu doa sebelum tidur? Iya benar. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan yang terakhir, saat bangun tidur kita membaca doa juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Seperti itu doanya. Ayo kita laksanakan adab sehari-hari kita, terutama tadi adab makan dan adab tidur kita, agar hidup kita menjadi lebih teratur. Selanjutnya kita belajar matematika. Pada saat belajar matematika kali ini, kita akan belajar mengeja nama bilangan. Nah, ini adalah angka 1. Angka 1, cara mengejanya adalah S A T U 1. Ini adalah angka 2. Cara mengejanya adalah D U A 2. Ini adalah angka 3. Cara mengeja nama bilangan angka 3 adalah T I G A 3. Selanjutnya, ini adalah bilangan angka 4. Untuk mengeja nama bilangan angka 4 adalah E M P A T 4. Ini adalah nama bilangan angka 5. Cara mengejanya adalah L I M A 5. Ini adalah nama bilangan angka 6. Cara mengejanya adalah E N A M 6. Ini adalah nama bilangan angka 7. Cara mengejanya adalah T U J U H 7. Ini adalah nama bilangan angka 8. Cara mengejanya adalah D E L A P A N 8. Ini adalah nama bilangan angka 9. Cara mengejanya adalah S E M B I L A N 9. Terakhir, ini adalah lambang bilangan angka 10. Cara mengeja nama bilangannya adalah S E P U L U H 10. Alhamdulillah anak-anak sudah belajar bersama Ustazah hari ini. Terima kasih sudah ikut belajar sama-sama. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.